Hai guys, ketemu lagi bersama saya Kariki di channel YouTube Bimbel Smart. Kali ini kita akan bahas materi Fisika SMA kelas 10 mengenai dinamika partikel dan hukum Newton. Di sini saya akan bahas konsep dan rumus-rumus yang akan kita pakai nanti. Latihan soalnya terpisah, jadi nantikan terus video dari kita tentang latihan dinamika partikel dan hukum Newton. Oh ya, jangan lupa subscribe biar kalian update terus video dari kita Senin dan Kamis jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Oke, kita mulai. Hukum pertama Newton. Di sini ada 3 hukum Newton. Kalian harus tahu. Hukum yang pertama itu bunyinya adalah sigma F sama dengan 0. Rumusnya itu cuma satu. Sigma F sama dengan 0. Bunyinya adalah benda yang diam akan tetap diam. Atau benda yang bergerak lurus beraturan, GLB, akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan, artinya tetap GLB, jika resultan gaya pada benda itu sama dengan 0. Artinya benda yang mengalami resultan gaya sama dengan 0 akan tetap diam kalau awalnya diam, atau tetap bergerak konstan GLB kalau dia awalnya punya kecepatan yang gerak lurus beraturan. Contohnya apa? Contohnya kalau kalian sedang di dalam sebuah mobil, lagi berjalan, tiba-tiba mobilnya rem mendadak. Nah, reaksi yang akan terjadi pada kita adalah akan terdorong ke depan. Kenapa? Karena kita seakan-akan tuh ada di posisi yang depan. Kebayang ya? Jadi ini seandainya ini mobil, kalau ada seseorang lagi duduk di sini, ada seseorang lagi duduk menyetir misalnya, mobilnya lagi jalan dengan kecepatan tertentu, lalu tiba-tiba direm, ya, direm. Orangnya ini akan bergerak tetap ke depan. Kenapa? Karena mobilnya itu atau kita bersama mobil harusnya itu ada di sini, ya. Tapi karena direm, mobilnya berhenti, kita akan terdorong ke depan. Bayang ya. Itu adalah reaksi hukum pertama Newton. Atau demikian sebaliknya, kalau mobilnya diam, tiba-tiba diinjak gas sehingga maju dengan kecepatan tertentu yang cukup besar perubahan kecepatannya, kita akan terdorong ke belakang karena letak kita seharusnya ada di belakang, tapi dipaksa oleh mobil ke depan. Itu adalah contoh dari hukum pertama Newton. Lalu hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton ini sigma F sama dengan M kali A. Jadi di sini udah ada hasil dari gaya, yaitu massa kali hasil dari resultan gaya, yaitu massa kali percepatan. Jika suatu benda mendapatkan gaya yang tentunya resultannya tidak sama dengan 0, maka benda tersebut akan mengalami percepatan yang sebanding dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massanya. Contoh paling gampang, kalau kalian tarik gerobak yang 1 kilo dengan gaya tertentu akan menghasilkan percepatan misalnya 5. Nah, tapi kalau kalian tarik gerobak yang massanya 5 kilo, pasti kan dengan gaya yang sama akan lebih pelan, ya kan, akan lebih lambat, sehingga percepatannya akan lebih kecil dibandingkan kalian tarik gerobak yang 1 kilo. Itu maksudnya sigma F sama dengan M kali A. Lalu hukum yang ketiga dari Newton adalah gaya aksi sama dengan minus gaya reaksinya. Artinya ada gaya aksi reaksi di sini yang akan terjadi ketika suatu benda dengan benda lain saling memberikan gaya. Ya, jadi jika suatu benda diam, maka akan jika suatu benda diam diberikan gaya oleh benda lain, maka benda itu yang diam akan memberikan gaya juga pada benda tersebut dengan besar yang sama, tetapi arahnya berlawanan. Paling gampang, kalau kalian misalnya ada orang ya, ada orang lagi berdiri lalu mendorong tembok dengan gaya misalnya 100 Newton. Nah, tembok ini akan memberikan gaya ke tangan orang tersebut, ya. Ke tangan orang tersebut dengan arah yang berlawanan dan besarnya sama, minus 100. Paling gampangnya gini deh, kalau kalian tendang tembok dengan pelan, kaki kalian kan akan tidak terlalu berasa sakit, ya. Tanpa alas kaki misalnya, ya. Kalian tendang tembok dengan pelan, tembok akan memberikan gaya yang sama dengan kalian berikan kepada tembok. Kalau tendangnya pelan, pasti nggak akan rasa sakit karena tembok memberikan gaya yang sama.
Tapi kalau kalian tendang tembok dengan keras, artinya kalian memberikan gaya yang kencang atau yang besar terhadap tembok. Tembok akan memberikan gaya sebaliknya yang sama, tapi arahnya berlawanan. Makanya kalian akan merasa lebih sakit dengan gaya yang lebih keras. Itu kurang lebih sama. Atau ketika kita berdiri di atas lantai, lantai itu memberikan gaya yang sama dengan kita berikan kepada lantai. Makanya kalau lantainya nggak kuat dengan gaya yang kita berikan pada lantai, lantainya pasti akan ambles atau mungkin misalnya di atas balok, baloknya akan patah gitu ya. Nah, itu kurang lebih ada 3 hukum Newton. Kalian harus tahu hukum pertama, hukum kedua, dan hukum ketiga. Ini dasar dari dinamika partikel, karena yang akan kita bahas banyak tentang hukum Newton. Apa sih yang harus kita lakukan pertama kali untuk mengerjakan soal hukum Newton? Nah, ini adalah diagram gaya nih. Kalian harus mengerti apa yang namanya diagram gaya. Diagram gaya adalah gaya-gaya bekerja pada benda. Jadi ketika kalian ketemu soal, usahakan gambar dulu. Nggak harus bagus gambarnya, dengan simbolis aja. Misalnya ada benda gerobak didorong, ya kalian gambar kotak juga nggak apa-apa. Atau mobil, terserah mau digambar seperti apa, simbolisasi aja. Yang penting adalah gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Misalnya, kalau benda diam, seperti ini, misalnya balok di atas lantai, apa aja sih gaya yang bekerja pada balok? Yang pertama pasti balok itu punya gaya berat, W. Lalu, karena dia di atas dinding atau di atas lantai, pasti ada gaya yang menahan balok itu tetap diam di sana, yaitu gaya normal. Nanti kita akan bahas gaya normal itu apa. Kalau dia di lantai yang licin, walaupun balok ini ditarik ke kanan, tidak akan ada gaya gesek karena lantainya licin. Nah, beda dengan balok yang sama ditarik pada lantai yang kasar, pasti ada gaya gesek. Yang namanya gaya gesek pasti berlawanan arah ya dengan gerak bendanya itu. Gaya normal dan gaya W, terutama gaya W atau berat, itu pasti selalu ada pada setiap benda. Mau posisinya datar atau posisinya miring seperti ini, gaya W tetap ada ya. Dan gaya normalnya tegak lurus dengan bidang. Kalau dia ditarik ke atas, lantainya kasar, maka gaya geseknya pasti ke bawah. Nanti ini akan kita bahas ya, jenis-jenis gaya apa aja sih, supaya kalian bisa tahu atau ada bayangan ketika ngerjain diagram gaya itu gayanya apa aja pada satu benda. Jadi diagram gaya kurang lebih seperti ini, gambar bendanya, lalu gaya-gaya yang bekerja apa aja. Cuman kalian kasih tanda panah-panah dan kasih simbol ya, F, N, W, ada FG, gaya gesek. Ketika udah selesai diagram gaya, baru kita tentukan benda itu bergerak atau enggak. Berarti antara hukum 1 atau hukum kedua Newton. Hukum ketiga ini dipakai untuk gaya aksi reaksi, itu biasanya untuk benda yang diam, mirip dengan hukum yang pertama, bendanya tetap diam atau bendanya bergerak dengan percepatan tertentu, tapi besarnya sama, aksi dan reaksi sama. Nanti di contoh soal mungkin lebih jelas. Nah, di sini saya akan bahas satu persatu jenis gaya yang ada di kelas 10 ini yang akan kalian bahas di soal-soal nanti. Yang pertama adalah gaya berat. Apa itu gaya berat? Gaya berat ini adalah massa kali gravitasi. Jadi gaya berat itu beda dengan massa. Perhatikan di fisika, berat dengan massa itu beda ya. Massa itu adalah sesuatu yang tetap, satuannya kilogram, tapi berat itu satuannya adalah Newton karena dia adalah gaya. Termasuk gaya, satuannya adalah Newton. Jadi W ini satuannya adalah Newton. Massa harus dalam kilogram, lalu gravitasi selalu 10 meter per second kuadrat. Kalau nggak dikasih tahu di soal, dianggap 10, atau misalnya 9,8, ikutin aja di soal. Atau gravitasinya ikut gravitasi bulan atau gravitasi planet lain ya. Nah, kalian harus perhatikan arah gaya berat itu selalu ke arah pusat bumi atau selalu ke bawah. Walaupun bendanya itu di bidang miring atau malah disusun vertikal. Ya, nanti akan saya gambar di bawah. Yang kedua, gaya normal. Gaya normal lambangnya N besar. Gaya normal ini bekerja pada benda yang terletak pada bidang tertentu atau pada alas tertentu atau pada dinding. Ya, contohnya nanti digambar. Arahnya selalu tegak lurus dengan alas atau dindingnya. Jadi di sini kalau saya mau gambar, yang pertama gaya beratnya pasti ke bawah.
Gaya normalnya ke atas. Kenapa? Karena dasarnya horizontal. Sehingga gaya normalnya adalah tegak lurus terhadap dengan dasarnya atau terhadap bidangnya. Nah, yang kedua ini bidangnya miring. Jadi gaya normalnya selalu tegak lurus dengan bidang. Tapi gaya berat itu selalu ke bawah. Nah, yang ketiga kalau benda ditempel di dinding, misalnya jam gitu ya, atau pajangan, gaya beratnya selalu ke bawah, tapi gaya normalnya itu tegak lurus terhadap dindingnya. Jadi gaya normal itu arahnya nggak selalu ke atas. Gaya normal itu tegak lurus terhadap bidang. Tapi gaya berat itu selalu ke bawah, mau bidangnya seperti apa. Seperti apapun pasti dia selalu ke bawah. Yang ketiga adalah gaya gesekan. Nah, ini perhatikan gaya gesekan sedikit beda ya dengan kedua gaya yang tadi. Gaya gesekan ini ada dua. Yang pertama gaya gesekan kinetis, FK. Yang kedua gaya gesek statis, FS. Dimana rumusnya mirip. FK adalah mu K kali normal, kali N ini adalah normal, gaya normal maksudnya ya. Jadi kalian harus cari dulu gaya normal dari satu benda untuk mencari gaya geseknya. Dari mana? Dari hukum pertama, hukum kedua Newton. Biasanya hukum pertama Newton dapat gaya normal. Nah, yang dibedakan antara kinetis dan statis ini adalah koefisien gesekannya. Mu K dan mu S ini adalah koefisien gesekan. Jadi ini koefisien. Yang namanya koefisien itu nggak ada satuan. Apa bedanya? Kalau mu K itu koefisien gesekan yang kinetis. Artinya bendanya lagi bergerak tapi mengalami gaya gesek. Kalau mu S atau Fs adalah gaya gesekan ketika bendanya diam. Contohnya kalau kalian dorong lemari sekuat tenaga tapi lemarinya nggak bergerak. Dorong ke kanan misalnya ya. Kalian punya lemari, kalian dorong ke kanan tapi nggak bergerak. Misalnya dengan gaya 10 Newton. Nah, kenapa nggak bergerak? Kemungkinan besar karena ada gaya gesekan di lantai yang berlawanan arah dengan gaya yang kalian berikan. Dan yang berlaku di sini adalah Fs-nya, gaya gesek statisnya. Kalau kalian memberikan gaya 10 Newton, gaya gesek statisnya 12 Newton, bendanya nggak akan bisa bergerak. Jadi besarnya gaya yang diberikan supaya benda bergerak minimal sama dengan gaya gesek statisnya. Ya, supaya benda bergerak, berarti F-nya harus lebih besar daripada Fs. Ini benda akan gerak. Tapi kalau lebih kecil atau sama dengan, ini bendanya akan tetap diam. Nah, ini kalian harus perhatikan. Jadi biasanya kalau dikasih tahu koefisien gesek statis dan kinetis, kalian harus cari Fs dan Fk-nya. Karena mudah ya, tinggal kali gaya normal masing-masing. Lalu tentukan bendanya gerak atau enggak. Kalau bendanya enggak bergerak, berarti bendanya diam. Berlaku hukum pertama Newton. Kalau bendanya bergerak, maka berlaku hukum kedua Newton. Nanti mungkin lebih jelas di soal, saya akan bahas. Yang di sini koefisien gesekan statis dan kinetis, perhatikan ya, kinetis selalu lebih kecil daripada yang statis, dan nilai masing-masingnya pasti di antara 0 dan 1, nggak ada koefisien gesek yang lebih besar daripada 1. Lalu yang keempat adalah gaya tegangan tali, lambangnya T besar, adalah gaya yang bekerja pada tali, ya udah pasti tali. Arahnya itu keluar dari benda, jadi kalau ada benda digantung seperti ini, gaya talinya adalah ke atas. Terhadap dinding, T-nya juga ke bawah. Di sini tetap ada gaya W, tapi nggak ada gaya normal di sini karena bendanya itu nggak menempel pada bidang atau alas lantai atau dinding. Ya. Di sini kalau ada katrol juga sama, gaya tegangan talinya pada masing-masing benda. Kalian bisa perhatikan ya. Kalau kalian tinjau katrolnya ya. Arahnya keluar dari katrol, tapi kalau tinjau benda masing-masing arahnya keluar dari benda masing-masing. Ya, untuk kelas 10 kita belum tinjau gaya di katrol. Jadi yang ini enggak, kalian abaikan dulu aja ya. Nanti kelas 11 tentang dinamika rotasi, ini kan dinamika partikel. Kelas 11 dinamika rotasi baru kita akan bahas tentang katrol. Jadi di kelas 10 ini yang kalian
pelajarin adalah katrol yang licin, artinya katrolnya nggak ikut muter. Katrolnya itu sangat licin sehingga talinya aja yang lewat. Kayak katrolnya ini diam, cuma numpang lewat talinya ya. Jadi ketegangan talinya sama antara benda satu dan benda yang kedua. Lalu yang nomor 5, tadi nomor 4 gaya tegangan tali. Intinya kalau talinya sama, kayak ini, benda yang kanan, talinya sama, tegangan talinya sama. Tapi kalau talinya beda, tegangan talinya jadi namanya dikasih beda aja. Misalnya ada benda ditarik seperti ini ya. Nah, ini gaya tegangan talinya beda nih. Misalnya kasih nama T1 dengan yang sebelah kiri. Misalnya ini T2 gitu ya. Jadi kalau talinya beda, namanya pasti beda. Nah, yang kelima adalah tentang gaya sentripetal. Ini berhubungan dengan gerak melingkar. Ketika benda bergerak melingkar, sigma F-nya adalah M kali A sentripetal. Jadi ini hukum kedua Newton, tapi A-nya pakai A sentripetal. Di mana A sentripetal adalah V kuadrat per R atau W kuadrat kali R. Jadi rumusnya sigma F adalah M kali V kuadrat per R. Nah, perhatikan, untuk gaya sentripetal, ini adalah gaya yang arahnya total resultan gaya yang ke arah pusat putaran atau pusat rotasinya. Jadi contohnya kalau ada tali, bola diikat tali seperti ini yang sebelah kiri, di paling atas itu ada gaya apa aja sih? Ada W ke bawah dan ada tegangan tali ke bawah, ya kan? Jadi sigma F sama dengan M kali AS atau MV kuadrat per R misalnya gitu ya. Sigma F yang bekerja adalah T ditambah W sama dengan MV kuadrat per R. Lalu yang kedua, bendanya di posisi paling bawah. Kalau benda di paling bawah, W-nya ke bawah, tapi tegangan tali tetap ke atas. Berarti sigma F untuk benda yang posisinya paling bawah adalah yang ke arah pusat. Itu adalah T dikurang dengan W. Sama dengan MV kuadrat per R. Mungkin nanti lebih jelas kita akan bahas di soal ya, untuk gaya sentripetal ini. Semoga kalian bisa mengerti konsep dasar dari hukum pertama Newton, hukum kedua Newton, dan hukum ketiga Newton, serta jenis-jenis gaya apa aja yang bekerja, lalu menggambar diagram gaya. Kita ketemu di video selanjutnya, terutama tentang latihan soal, supaya kalian bisa lebih mengerti tentang dinamika partikel ini. Oke, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, nyalain bel notifikasi kalian, bisa update terus video dari kita setiap Senin dan Kamis jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Thank you for watching. Be smart, your smart solution.